Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaskia Syafira Ivanifa Moeka dengan NIM 250705045. Di video kali ini saya akan membuat video tutorial uji validitas dan uji reliabilitas serta uji hipotesis dengan one sample t-test menggunakan aplikasi SPSS Statistik. Di sini saya sudah memiliki data dari penyebaran kuesioner dan di sini saya menggunakan 15 pertanyaan serta 30 sampel. Kita akan pindahkan ke aplikasi SPSS. Kita hanya perlu datanya saja, pertanyaan dan nomor respondennya tidak perlu kita blok. Klik Ctrl C, lalu pindahkan ke aplikasi SPSS, klik Ctrl V. Jika sudah seperti ini, di sini masih bertuliskan var 0001, kita ganti namanya, yaitu klik variable view, klik name, klik Ctrl F, klik replace. Fine, kita menghapus var 00, replace with P agar sama di Excel. Replace all. Di sini sudah terganti dan pertanyaan hanya 15 dan P16-nya yaitu total. Kita ganti menjadi variabel X. Klik data view, sudah terganti. Kemudian kita akan uji validitas data kita, yaitu klik analyze, klik correlate, klik bivariate, klik Ctrl A, pindahkan, lalu pastikan persennya tercentang, lalu klik OK. Di sini terdapat percent correlation dan significant to tiled. Kita ketahui bahwa uji validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan suatu instrumen. Persyaratan data yang dapat dikatakan valid yaitu pertama-tama kita membandingkan nilai R hitung dengan R tabel. Kita menggunakan 30 sampel yaitu N30, lalu kita lihat taraf signifikannya yaitu di 5%, 0,361. Data kita harus lebih besar dari 0,361. Kita lihat data yang sudah kita input. Di sini data kita yaitu 0,527, pastinya sudah lebih besar dari 0,361. Kemudian seterusnya ada 0,498, 0,509, 0,415 sampai seterusnya akan lebih besar dari 0,36. Kemudian kita lihat syarat yang kedua, yaitu nilai signifikan atau signya harus lebih kecil dari 0,05. Kita lihat data yang sudah kita input. Signifikan to tiled-nya yaitu 0,003, pastinya lebih kecil dari 0,05. Begitu pula seterusnya 0,005, 0,004, 0,22, 0,005 pastinya lebih kecil dari 0,05. Nah, data yang sudah kita input dan data output ini dapat kita katakan valid karena sudah memenuhi dua persyaratan tersebut. Kemudian kita akan
menguji reliabilitas data, kita klik Analyze, klik Scale, klik Reliability Analyze. Kita hanya gunakan 15 pertanyaan saja dan totalnya atau X tidak perlu. Kita klik Ctrl A, klik X, lalu klik klik Ctrl, tahan, dan klik X. Kita pindahkan ke item, modelnya yaitu alpha, dan statistik kita ganti menjadi scale if item delete. Continue, klik OK. Lalu kita sudah memiliki reliability statistik. Kita ketahui bahwa uji reliabilitas digunakan untuk menguji keandalan suatu instrumen penelitian. Suatu kuesioner dikatakan andal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Persyaratan data yang dapat dikatakan reliable yaitu nilai Cronbach alpha-nya harus lebih besar dari 0,6. Kita lihat data yang sudah kita input. Nilai Cronbach alpha pada data kita yaitu 0,722. Pastinya sudah lebih besar dari 0,6. Data yang kita miliki sudah dapat dikatakan reliable karena sudah memenuhi persyaratan. Kemudian kita akan menguji hipotesis data apakah diterima atau ditolak. Kita gunakan one sample t-test yaitu klik Analyze, klik Compare Mean and Preposition, klik one sample t-test. Kita hanya menggunakan X, variabel X yaitu total. Kita klik X, kita klik pindahkan. Value-nya kita ganti menjadi 38 dan option kita ganti menjadi 95%. Continue, klik OK. Kita sudah memiliki data one sample t-test. Di sini kita menggunakan 30 sampel yaitu N-nya 30, min 37,7 atau rata-rata, dan di sini terdapat p-value atau signifikan one side p atau two side p. Dapat kita ketahui bahwa uji T1 sampel untuk membandingkan rata-rata sebuah sampel dengan nilai rata-rata yang sudah diketahui atau dihipotesiskan dari populasi. Cara menentukan hipotesis diterima atau ditolak. Yang pertama, jika nilai signifikan p-value lebih kecil dari 0,05, maka tolak hipotesis 0 atau H0 dan menerima hipotesis alternatif H1. Dan jika nilai signifikan p-value lebih besar dari 0,05, maka akan menerima hipotesis 0 atau H0. Dari data yang sudah kita input, nilai signifikan atau p-value-nya yaitu 0,376 dan 0,753. Pastinya lebih besar dari 0,05 atau p-value lebih besar dari 0,05. Maka hipotesis akhirnya yaitu menerima hipotesis 0 atau H0. Kesimpulannya, data yang kita miliki adalah data yang akan menerima hipotesis 0 atau H0. Sekianlah video tutorial menguji validitas, uji reliabilitas, dan menguji hipotesis data menggunakan one sample t-test dengan aplikasi SPSS Statistik. Bila ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.